Sampailah ke hari 30. Dan saya merasa bahwa 30 hari saya tidak pernah tidur, baik malam maupun siang. Dan anehnya, istri saya itu tidak pernah bangun. Tidak pernah bangun. Nah, bagaimana Mbah kalau itu? Sudahlah, dihentikan saja kalau Abah bisa. Dan saya sebenarnya ikhlas kalau saya tidak punya apa-apa, daripada saya seperti ini. Daripada mempunyai ilmu tapi mempunyai beban. Sudah balah, saya pengen selamat dunia akhirat saja. Saya tidak mau seperti ini. Ngesat lagi, sepertinya cepat sekali. Keluar lagi, kembali ke lorong lagi. Sampai hari ke-15. Hari ke-15 saya masih di lorong terus. Dan tidak ada ujung kemana gitu. Nggak ngerti saya juga. Di lorong itu kemana buntu tidak tahu lah. Pada waktu Kang Idot selama 30 hari itu kejadiannya selalu setiap malam ya? Setiap malam ya. Jadi kalau siang saya bekerja seperti biasa? Seperti biasa. Itu nggak tidur selama 30 Tidak hari? tidur itu. Tidak ngantuk? Tidak ngantuk anehnya. Istri gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, terima kasih selama ini Anda sudah mendukung kita. Dan semoga kita bisa menyajikan hal-hal yang lebih baik, yang bermakna dan mempunyai hikmah untuk kehidupan kita. Saya mau ingatkan kembali bahwa Malam Mencekam akan hadir selalu di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa catat hari dan jamnya. Nah, Sobat Malam Mencekam sekalian, di video kali ini kita akan ngobrol, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang disampaikan oleh Kang Idot. Nah, di mana Kang Idot ini? Beliau mengamalkan sebuah ilmu Cirebon. Dan ternyata ilmu Cirebon ini adalah ilmu yang sangat berat untuk diamalkan. Sehingga banyak hal-hal yang terjadi kepada Kang Idot. Seperti apa kisahnya, seperti apa mistis dan keseruannya. Kita langsung bersama Mang Ei yang sudah bersama kami. Silahkan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Malam wabarakatuh. Mencekam dan Pade Yudi di Bandung. Saya Mang Ei dan tim malam hari ini masih berada di Cirebon. Dan pada malam hari ini kembali kami dikunjungi oleh Kang Idot. Anda sudah tahu semua Kang Idot ya. Pasti sudah sering nonton video-videonya yang sebelum-sebelumnya. Kalau belum nonton, nonton dulu lah. Biar tahu siapa Kang Idot ini. Kang Idot adalah seorang praktisi supranatural dan energi. Bukan energi yang terbarukan ya, bukan Pertamina bukan. Ini energi yang ada dalam tubuh manusia yang bisa diolah. Kalau ingin mengetahui sepak terjang Kang Idot dan histori atau sejarahnya Kang Idot atau pengobatan yang dilakukan Kang Idot, silahkan berkunjung ke channelnya yaitu Melihat Malam. Di sana ada Kang Idot, ada Kibayan, dan ada Abah Jampang. Sobat MM, malam hari ini kita akan diceritakan kembali oleh Kang Idot. Cerita apa yang mau diceritakan oleh Kang Idot ini saya juga nggak tahu, tapi tadi bisik-bisiknya perjalanan spiritual Kang Idot ke alam gaib dalam mempelajari ilmu Cirebon ya. Itu kira-kira judulnya. Kayak apa sih keseruan cerita Kang Idot ini? Langsung saja ya kita ke Kang Idot. Assalamualaikum Kang Idot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah selalu setia bersama Malam Mencekam nih. Dan fansnya Kang Idot juga sudah banyak nih sekarang nih. Banyak yang ingin berkonsultasi katanya.
boleh berkonsultasi dengan Kang Idot? Boleh. Oke, nanti WA-nya kita cantumkan lah ya. Mangga Kang Idot, ceritanya apa yang Kang Idot ingin ceritakan? Silakan. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah perjalanan spiritual saya, di mana pada saat saya menempuh salah satu pelajaran ilmu Cirebon. Begini kisahnya. Pada tahun 2001, sekitar bulan November, saya dapat kedatangan seorang teman yang berkunjung ke rumah. Siang hari lah, pukul 11-an. Dia mengajak saya untuk menemaninya berkunjung ke suatu daerah untuk bertemu dengan seorang guru spiritual dia. Karena waktu itu dia tidak mempunyai kendaraan, jadi dia meminta saya untuk mengantarnya. Karena saya waktu itu kondisi sedang ada di rumah, tidak kemana-mana, jadi saya bersedia untuk mengantarkan dia berkunjung ke seorang gurunya. Kurang lebih lokasinya agak jauh sih, sekitar 60 kilometeran dari tempat kami tinggal. Akhirnya setelah kami sepakat, kami berdua berangkat dari Cirebon sekitar pukul 12 siang. Singkat cerita, kami akhirnya nyampe kurang lebih 1 jam dari tempat saya ke lokasi yang dituju oleh teman saya itu. Pada saat sudah sampai pada tempat tujuan, kami memasuki suatu daerah. Sepertinya daerah itu agak terpencil. Di sebelah kirinya, saya masih ingat waktu itu ada sungai. Saya menyusuri sungai itu kurang lebih 10 menit lah. Kemudian sampailah kepada suatu tempat, sepertinya itu suatu masjid yang tua. Dan di belakangnya ada sebuah pesantren, cuma tidak besar. Sepertinya bentuknya masih sederhana sekali. Akhirnya teman saya kemudian mengucapkan salam, kemudian disambutlah oleh salah satu santrinya. Saya memasukin ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat kamar-kamar. Rasanya tidak banyak, cuma sekitar ada kurang lebih 10 ruangan. Sepertinya itu tempat tinggal para santri. Kemudian santri itu masuk ke dalam rumah yang besar ya, untuk memberitahu bahwa kedatangan tamu dari Cirebon. Sepertinya teman saya ini sudah sangat kenal dengan santri-santri di sekitarnya. Akhirnya kami dipersilakan untuk memasuki tempat penerimaan tamu, yaitu posisinya di atas. Jadi masjid itu sepertinya tingkat gitu. Nah, kami menunggu di atas. Nah, di atas itu ada ruangan besar. Cukuplah untuk menerima sekitar 20 orang tamu. Nah, orang yang dituju belum juga datang, tapi kami sambil menunggu, para santri itu menyediakan sajian berupa teh manis dan beberapa toples makanan ya. Selang kurang lebih 10 menit hadirlah seseorang, kurang lebih usianya sekitar 70 tahunan. Kemudian kami bersalaman karena teman saya itu sebagai muridnya, dia mencium tangan. Saya juga karena ngerasa adab ya, sebagai orang yang lebih muda, saya juga mencium tangan.
terasa tangannya dia tuh lembut sekali. Kami dipersilakan duduk, kemudian kami berhimpitan duduknya dengan teman saya, di mana teman saya itu duduk dengan posisi berdekatan dengan gurunya, kemudian saya yang sebelahnya. Dia berbincang-bincang mengenai kabar teman saya ini, sebut aja namanya Yanto. Mengenai bagaimana kabarnya, kata guru. Sepertinya dia akrab sekali. Selang beberapa saat, kemudian para santri juga ikut duduk. Kurang lebih ada 5 orang. Dia mengikuti duduk di tempat kami berkumpul. Orang tua itu yang gurunya Yanto itu akhirnya bertanya kepada saya. Dia menanyakan kepada saya, "Dek, dari mana?" bilangnya. Saya jawab, "Saya dari Cirebon, Mbah," kata situ. Kemudian Mbah, sebut aja itu Mbah Ahmad lah namanya. Mbah Ahmad cuma tersenyum. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya yang duduk di situ, yang ada 5 orang itu. Begini katanya, "Betul kan, kemarin saya bilang nanti ada cucuku datang ke sini," bilangnya. "Betul," dia kata santri-santrinya. Saya hanya tertegun, maksudnya saya nggak tahu kepada siapa dia berkata seperti itu. Akhirnya setelah merenung sejenak, Mbak itu bertanya juga kepada saya, "Dek, sebetulnya Ade ini dari mana? Asalnya?" Dia menanyakan orang tua saya. Sebetulnya saya aneh gitu. Saya hanya di sini mengantar. Dan saya sama sekali belum pernah berjumpa dengan si Abah ini. Belum pernah saat pun saya bertemu dengan dia. Akhirnya dia menanyakan mengenai nama orang tua saya. Saya jawab, nama orang tua saya A, nama orang tua yang perempuannya B. Ya. Dia merasa tidak puas. "Coba ke atas lagi," katanya. "Siapa di atasnya lagi?" Akhirnya saya jawab lagi. Jadi itu menanyakan mbah saya sebetulnya. Jadi orang tua dari ibu saya. Ya, saya jawab, "Si A dan si B juga." Dia masih belum puas. Akhirnya, "Coba dari keluarga bapak kamu." Saya jawab lagi, "Si A dan si B." Dia masih belum puas. Saya juga nggak mengerti maksudnya apa gitu. Cuma dia terus menanyakan terus, "Coba itu dari jalur ibu kamu, sebetulnya orang tua aslinya siapa?" bilangnya. Nah, saya waktu itu sempat tahu sih. Jadi sebetulnya ibu saya ini anak pertama dari ibu bapaknya yang awal nih. Cuma setahu saya waktu cerita dari bapak saya dan ibu saya, jadi pada saat ibu saya itu mengandung, orang tuanya itu pergi haji pada saat usia 20 tahun dan tidak kunjung pulang sampai 20 tahun lamanya dia di sana. Sehingga ibunya ibu saya itu, jadi istrinya si nenek ya, menikah lagi dengan orang lain. Jadi ibu saya itu anak tiri dari bapak yang baru gitu. Makanya saya tidak tahu asal musul dari mbah saya yang asli. Nah, saya ceritakan itu kepada Mbak Ahmad itu. Akhirnya dia tanya, "Siapa sebetulnya mbah kamu yang asli dari ibu kamu nih?" Saya jawab, "Abah Nur," kata situ. Nah, akhirnya dia baru merasa tersenyum. "Kamu belum tahu ya siapa saya?" katanya. Saya sama sekali nggak kenal. Akhirnya dia memperkenalkan bahwa saya itu adik dari mbah saya yang pertama, bukan dari suami yang kedua gitu. Saya kaget juga, ada perasaan tidak percaya juga. Cuma akhirnya dia memperkenalkan. Setelah dia memperkenalkan keluarganya, dari 4 saudara itu, mbah saya itu yang ketiga, kemudian dia yang terakhir. Tuh, singkat cerita, akhirnya kami dipanggil, suruh berdekatan. Jadi yang tadinya si Yanto yang berdekatan dengan mbah saya duduknya, akhirnya saya yang dipanggil suruh mendekat. Kemudian
Dia meletakkan tangannya di dada saya. Saya heran, "Mbah, ada apa?" "Sudah, diam saja," katanya. Jadi dia menetapkan dengan membaca sesuatu bacaan lah, tapi saya tidak jelas kedengarannya. Terasa dada ini sepertinya nyaman dan hangat. Setelah itu kemudian saya dikasih minumannya dia yang bekas dia minum. Saya juga tertegun. Sepertinya waktu itu kan saya masih sangat polos ya, belum mengetahui situasi spiritual waktu itu. Diberikan minum bekas orang, istilahnya tuh yang baru saya kenal. Rasanya saya tuh tidak enak, ada perasaan khawatir gitu. Jadi saya menolak waktu itu, ambil berkata halus, "Mbah, masa bekas minumnya Mbah dikasihin ke saya?" kata saya itu. Kan saya sudah ada minum sendiri. Rupanya teman saya itu tersinggung, si Yanto sama santri-santrinya tuh. Baru saya tahu di situ bahwa minuman bekasnya Mbak Ahmad itu menjadi rebutan bagi murid-muridnya. Nah, saya karena tidak paham, jadi saya menolak. Tapi untungnya Mbak Ahmad maksudnya tidak tersinggung. Mungkin dia memahamin kondisi saya, tidak tahu. Akhirnya dengan berkata lembut dia berkata, "Sudah, minum aja. Ini bukan racun," katanya sih. "Ini obat," katanya. Akhirnya dengan perasaan yang nggak enak juga, karena saya juga menghormatin orang tua yang barusan itu mengaku menjadi adiknya mbah saya. Jadi saya minum, rasanya seperti jahe, ada rasa hangat-hangat. Setelah minum kemudian saya asik berbincang-bincang dari keluarganya dia yang tempo dulu. Akhirnya saya mengetahui semua. Kemudian setelah banyak berbincang-bincang, Abah itu memanggil saya dengan sambil membawa bokor. Bokor itu waktu itu tidak terlalu besar sih, sepertinya itu buat abu rokok. Jadi dia ngambil bokor, kemudian memanggil saya untuk melihat di dalam bokor itu. Bilangnya, "Deidod, sini, coba kamu lihat di bokor ini ada apa." Saya bingung waktu itu, masa saya harus ngelihat bokor, cuma karena itu memang saya sangat menghormati orang tua, ya sudah saya lihat. Ternyata di dalam bokor itu banyak orang-orang kecil, dia semuanya berjubah putih, itu berdesak-desakan di tempat bokor yang kecil. Saya kaget juga, kok bisa begini waktu itu, karena saya waktu itu terus terang awam, dan saya dulu paling anti untuk mempelajari ilmu-ilmu yang aneh-aneh gitu, paling tidak suka. Tapi di saat itu saya disajikan hal-hal seperti itu, saya kaget sampai saya tidak percaya. Sepertinya apa ini ilusi, apa ini cuma khayalan saya. Akhirnya saya berusaha lah menormalkan mata saya itu dengan berusaha menguncak-uncak mata, barangkali salah pandang gitu. Ternyata betul masih ada orang di dalam bokor itu, banyak, adalah 10 lebih sih, kecil-kecil sekali, tapi semuanya dengan jubah putih. Saya merasa aneh juga, kaget. Akhirnya saya sudah balah, cukup, ada perasaan ngeri juga, takut dan ngeri. Mbak Ahmad itu ketawa aja. Akhirnya saya pamit. Kemudian Abah Ahmad bilang, "Sekarang kamu Deidod baru tahu ya bahwa kita itu masih saudara, kamu itu masih cucu saya," katanya. Dari jalur gen yang sama. Akhirnya kayak saya pamitan dengan Abah Ahmad berpesan, "Seringlah datang ke sini. Karena di sini tuh mbah kamu juga, walaupun sudah terputus secara lahiriah karena nenek saya itu nikah lagi dengan yang lain, tapi hubungan darah kita masih ada." Kemudian saya pamit. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan Yanto. Selang 3 hari setelah pertemuan dengan Abah Ahmad ini,
ada perasaan di pikiran saya itu gundah. Entah apa. 3 hari saya resah. Sepertinya ada kekosongan. Akhirnya saya iseng-iseng membuka apa yang dulu dikasih oleh Abah Ahmad ini. Suatu catatan yang isinya doa. Saya buka, setelah baru 3 hari baru tahu. Saya simpen aja sih waktu itu. Karena terus terang, saya sama sekali tidak berminat dengan ilmu-ilmu yang semacam itu. Setelah saya membuka, ternyata di dalamnya ada semacam doa-doa yang kelihatannya ada ciri-ciri khas Cirebonnya. Gitu. Di situ ada bahasa Cirebon, ada bahasa Arab. Intinya seperti itu. Saya iseng. Setelah sholat Isya, saya iseng baca. Dan baca juga biasa, bukan niat untuk mendalamin suatu keilmuan untuk mengkhususkan diri, tidak. Saya hanya coba membaca dengan duduk pada saat sholat. Ternyata tidak begitu lama lah, kurang lebih sekitar 10 menit saya baca itu diulang-ulang. Badan saya berputar. Aneh saya itu, berputar. Sepertinya nggak bisa ditahan, badan itu berputar. Saya berusaha menahan, badan itu nggak mampu, sampai saya terjatuh. Pikir saya, apa saya ini lagi sakit flu, sedang pening. Tapi saya lihat sajadah saya itu sudah berobat tempat. Kemudian saya duduk lagi, barangkali ini cuma ilusi. Saya baca lagi, ternyata berputar juga. Sampai saya menahan putaran itu, nggak kuat, akhirnya saya muntah. Keluar, semua isi dalam perut itu muntah. Tumpah semua di sajadah. Perasaan kepala menjadi pening. Jadi akhirnya saya keluar dari tempat sholat itu. Kemudian sajadah saya simpan di tempat cucian. Saya berusaha minum obat waktu itu. Pikir saya, jangan-jangan saya lagi sakit kepala. Singkat cerita, timbul perasaan aneh pada saat itu. Besok harinya saya lakukan lagi dalam kondisi badan yang masih fit gitu. Nah, itu saya lakukan besok harinya itu sekitar pukul 9 lah. Setelah sholat Isya, kemudian saya biasalah sholat sunnah, saya coba lagi. Karena saya waktu kemarin terjadi hal-hal yang memang di luar nalar saya. Jadi saya ulangin lagi, dibaca lagi gitu. Saya baca lagi, ternyata berputar juga. Cuma dengan posisi saya menenangkan diri, putaran itu akhirnya berhenti. Oh, jadi jangan dilawan, pikir saya. Akhirnya saya asik dalam bacaan itu. Terus saya ulang-ulang baca itu. Tidak terasa mulai jam 9 saya membaca itu tidak terasa waktu. Sepertinya tuh sebentar. Cuma kelihatannya adzan subuh. Ternyata sudah begitu lama gitu. Saya waktu itu tersadar, kok sudah subuh, kata situ. Sepertinya saya itu baru sebentar. Nah, itu ada keanehan kedua lagi seperti itu. Akhirnya besok harinya saya coba lagi. Karena apa? Pada saat hari kedua itu timbul suatu ketenangan dalam hati itu. Jadi yang tadinya gundah, resah itu semuanya redam. Gitu. Jadi saya sepertinya istilahnya sih mulai menyukain. Kemudian saya baca lagi, diulang lagi di hari ketiga. Saya baca lagi sekitar jam 9-an. Saya baca lagi jam 9. Nah, terasa seperti badan itu diselimutin dengan kain, seperti hangat. Kemudian ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Cuma karena saya takut, akhirnya saya berhenti. Kurang lebih saya lihat jam itu pukul jam 12 malam.
saya harus tidur, pikir saya, karena besok saya harus bekerja. Jadi saya tidur karena bagaimanapun kan kalau melek malam besoknya akan ngantuk. Itu pikiran saya. Jadi saya tidur. Udahlah, sudah cukup lah pikir saya, nggak usah banyak-banyak. Pada saat saya tidur di kamar, barulah saya kurang lebih 15 menit pulas, seperti pipi ini ada yang nempeleng. Kaget saya tuh. Kaget. Siapa ini tuh? Cuma udahlah, pikir saya mimpi. Pikir saya mimpi lah. Saya tidur lagi. Ada yang nempeleng lagi 2 kali. Terasa sakit. Saya bingung juga ini siapa gitu. Akhirnya coba lagi saya tidur dengan menutup muka itu dengan bantal supaya jangan terjadi lagi. Ternyata yang dipukul kaki. Kaget juga. Setelah dipukul kaki saya tidak bisa tidur lagi. Berusaha tidur juga tidak bisa tidur. Akhirnya daripada tidak bisa tidur, saya melakukan sholat sunnah dan membaca zikiran dari abah saya lagi. Dibaca lagi. Ternyata sampai subuh. Dan besoknya ternyata tidak ngantuk, anehnya. Tidak ngantuk dan tidak sakit badan tuh. Sepertinya segar. Itu hari ke-3. Hari ke-4 saya biasa. Ada kerinduan lagi. Entah dari mana itu muncul. Jadi saya baca lagi hari ke-4. Nah di hari ke-4 lah saya juga berpikir lagi. Saya harus tidur, besok itu akan bekerja. Akhirnya saya kembali tidur sekitar jam 11:30. Harus tidur. Nah, tidur. Itu yang anehnya, di kamar itu sudah ada Abah Ahmad. Saya kaget. Dia justru menempeleng saya langsung. Dari mana ini? Pikir saya juga waktu itu mimpi. Cuma setelah saya bangun, dia narik saya. Kok betul? Akhirnya dia keluar kamar. Dia bisa menyalakan lampu. Jadi lampu depan dia nyalakan. Kaget saya juga. Nah disitulah saya mulai lupa. Sosok yang tadinya aneh jadi lupa seperti keluarga sendiri. Akhirnya saya tawarkan kopi. Bah, ngopi tah? Boleh. Saya bikin kopi 2. Tuh kurang lebih sekitar jam 1 lah malam. Bareng ngopi di ruang tamu sama saya. Dia merokok. Ngobrol lah. Ngobrolnya juga gak jelas. Tidak ada ngobrol mengenai keilmuan, agama tidak ada. Ngobrol biasa aja biasa. Tidak ada makna apa-apa. Setelah ngobrol kurang lebih 1 jam, saya nawarkan lagi. Bah, mau nambah kopinya? Boleh. Kemudian saya ke ruang dapur. Membikin kopi yang baru buat abah saya. Setelah saya masuk ke ruang tamu, ternyata tidak ada. Kaget saya tuh. Ini apa saya mimpi? Apa enggak? Ya, waktu itu. Lah pikir saya mimpi aja lah. Daripada pusing sayanya. Saya udah 4 hari dibikin pusing. Kepala saya sampai mau pecah gitu. Menjadi tanda tanya dalam keseharian saya. Jadi gundah akhirnya. Jadi gundah awalnya terpenuhi, akhirnya muncul gundah yang baru gitu. Nah, tapi anehnya kok kopi yang tadi dia minum itu habis. Saya kan bikin lagi gelas yang baru. Pikir saya sudahlah, dimudahkan saja pikiran saya. Pikir saya daripada pusing-pusing udah dianggap mimpi aja. Nah besok harinya demikian juga. Setelah pulang kerja ya, saya juga punya kerinduan baca lagi. Ternyata datang lagi. Jadi hampir abah saya itu tiap hari datang. Dalam posisi fisik secara utuh. Dan di mana dia bertemu dengan saya, maka lupa bahwa dia itu datang dari mana, tuh masuk dari mana saya lupa. Jadi berbicara biasa aja gitu. Dan sama kasusnya, dia meninggalkan puntung rokok. Berikut juga kopi yang habis. Saya hampir seperti dibikin itu hampir gila waktu itu. Hampir gila. Karena abah saya itu selalu hadir mengunjungi saya selama 5 hari. Sepertinya hal itu membuat saya itu menjadi pusing gitu. Menjadi hal yang
sudah tidak logis lagi. Akhirnya di hari yang ketujuh saya mendatangi Yanto, teman yang waktu itu saya antar ke rumah Abah Ahmad. Ketemulah Yanto waktu itu, singkat cerita. Kemudian saya utarakan sesuatu yang terjadi pada saat hari pertama sampai hari ketujuh. Yanto hanya ketawa. Berkunjung lagi lah ke Pak Ahmad, sekarang kamu yang antar saya, kata itu. Karena saya nggak bisa hal itu ada dalam benak saya. Saya harus jelas, harus tanyakan langsung ke abah saya. Maksudnya apa gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang membebani hidup saya waktu itu. Akhirnya kami berkunjung untuk kedua kalinya ke kediaman Abah Ahmad yang jaraknya lumayan 60 km. Singkat cerita, sampailah saya ke sana. Kemudian seperti biasanya lah, kita saling bersalaman, saling berpelukan. Kemudian saya langsung utarakan unek-unek saya itu kepada abah saya ini. Abah hanya ketawa saja. Tidak satu pun penjelasan yang dia keluarkan. Yang saya ingat itu dia hanya berkata, "Sudahlah, kamu jangan banyak baca buku," katanya. Dan sudah nggak usah berpikir macam-macam, sudah terima saja, bilangnya. Jadi hal itu, jawaban dia itu sebetulnya tidak memuaskan terhadap pertanyaan saya. Masih ada ganjalan. Harapan saya kan dia harus menceritakan apa yang terjadi, keanehan itu. Ternyata dia tidak mau. Jadi hanya data-data saja, sudah nggak usah dipikirkan, hanya ketawa-ketawa. Akhirnya dengan perasaan yang agak belum selesai dalam pikiran saya itu, saya pulang dengan Yanto kembali ke rumah. Dan di hari ke-8-nya saya baca lagi. Ada kerinduan untuk membaca itu. Dari hari ke-8 memang Abah Ahmad tidak datang. Tapi dalam saya merapal bacaan yang dari Abah Ahmad itu, di hari ke-8 itu terasa badan saya itu seperti terselimutin. Kemudian entah bagaimana ada sesuatu yang keluar dari kepala saya ini. Akhirnya saya coba nikmatin sajalah. Daripada saya melawan, berpikir yang aneh-aneh, saya nikmatin. Ternyata ada sesuatu yang seperti saya. Sepertinya saya itu ada dua. Gimana ya ceritanya ya? Jadi pada saat ada yang keluar dari tubuh saya itu, kesadaran saya itu ada di sisi yang kedua itu. Penuh kesadarannya. Jadi sepertinya hilanglah diri saya secara fisik, itu hilang. Berpindah ke sisi yang itu, yang kedua itu. Kemudian masuk ke suatu lorong. Jadi pada saat saya keluar itu sepertinya gelap gulita. Kemudian muncullah suatu cahaya. Cukup besar lorongnya lah. Kurang lebih bisa kalau diisi 2 orang. Dan berputar. Saya ingat itu seperti dalam film. Sampai saya merasakan sudahlah, udah mau apa aja terserah lah, pikir saya gitu. Dan saya dalam keadaan kesadaran penuh di situ. Jadi bukan wujud saya lagi yang seperti duduk pada saat zikir, bukan. Saya sudah berpindah ke sisi yang itu. Saya juga tidak paham. Cuma udahlah apa kata nanti, pikir saya tuh. Daripada saya selalu menentang terus. Akhirnya saya mengikuti terus putaran itu. Setiap dinding saya lihat itu warna-warni. Kadang ada biru yang indah, ada kuning, hijau, biru. Bahkan beberapa warna ada di situ semua. Saya ikutin aja terus kemana larinya. Seperti terbawa pusaran. Terus tidak ada ujungnya. Nggak tahu sampai di mana. Pokoknya tidak ada ujungnya. Coba saya menikmatin dinding aja warna-warni. Akhirnya subuh terdengar. Di mana subuh terdengar, saya terlempar. Seperti posisi awal lagi. Dan sama sekali tidak capek. Tidak merasa lelah, tidak ini. Sepertinya ada sesuatu yang baru gitu.
Yang tadinya dulu tuh saya pernah punya rematik. Ini hampir 4 tahun saya punya rematik. Beberapa obat, beberapa perawatan sudah saya jalanin. Tidak kunjung sembuh kalau kena dingin. Tapi di hari ke-10 itu selesai semua. Saya juga heran. Selesai, tidak ada lagi penyakit itu. Nah, hari berikutnya saya merasa punya pikiran sehat seperti layaknya manusia biasa ya. Saya harus tidur. Saya sudah 9 hari tidak tidur sebetulnya. Saya berpikir badan itu pasti ada batasnya. Saya harus tidur gitu. Karena pagi hari saya bekerja, pulang jam 5 ya, kemudian istirahat sejenak, zikir sampai pagi lagi, kerja lagi, demikian terus hari-hari berputar tanpa tidur 24 jam. Sudah menjelang 10 hari saya tidak tidur. Saya berpikir saya nanti sakit. Akhirnya saya coba tidur. Udah saya paksain tidurlah, harus tidur pikir saya. Karena saya waktu itu tidak ada niatan untuk hal-hal seperti itu. Itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi saya paksain tidur. Udahlah, saya kesampingkan dulu hal itu. Yang penting bisa jaga kondisi buat besok hari. Ternyata tidak juga bisa. Dimana saya sudah tidur, kembali Abah datang. Sama seperti yang awal, saya ditempeleng. Kaget juga saya tuh. Kok datang lagi, pikir saya tuh. Akhirnya ya sudah, kita ngobrol. Cuma kali ini dia nggak lama. Hanya sekedar mampir, kemudian ngopi dan merokok, kurang lebih ya 15 menitan lah. Seperti biasa, saya ngambilin, dia juga sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya lanjutin dengan zikir. Nah, pada saat itulah, hanya dalam waktu 5 menit saya melesat lagi sepertinya cepat sekali. Keluar lagi, kembali ke lorong lagi, sampai hari ke-15. Hari ke-15 saya masih di lorong terus dan tidak ada ujung kemana gitu. Nggak ngerti saya juga, di lorong itu kemana buntu tidak tahu lah. Nah, di hari ke-16 di mana saya menyusurin lorong lagi seperti hari-hari biasanya, baru di penghujung lorong itu ada seperti cahaya terang lah, seperti kayak matahari gitu. Jadi bukan cahaya yang dalam lorong itu. Akhirnya saya masuk ke situ. Ternyata seperti sebuah pintu. Saya masuk ke wilayah itu. Sepertinya setelah masuk ke lorong yang ada cahayanya itu seperti ada gua gitu. Saya masuk ke dalam gua. Ikutin aja lah, karena saya sudah jenuh. Tiap hari masuk ke lorong-lorong itu terus tanpa ada ujung. Saya masuk ke dalam pintu cahaya itu. Saya keluar dari lorong itu, memasukin alur cahaya. Ternyata setelah selesai cahaya itu seperti ada gua. Saya masuk dalam gua. Tidak panjang lah guanya, kurang lebih sekitar 5 meter. Nah, di dalam gua itu kemudian ada hamparan luas. Nah, yang saya anehnya, setelah saya keluar dari gua itu, ada hamparan di tengah gua itu seperti ada seekor ular. Ular tingginya kurang sekitar 3 meter. Saya kaget waktu itu. Ini makhluk apa, pikir saya itu. Kok ada di sini? Saya keluar dari gua, saya ngamatin. Itu yang anehnya, tidak ada perasaan takut sama sekali. Dalam diri saya tidak ada perasaan takut. Yang ada cuma perasaan aneh. Ini kok ada makhluk seperti ini. Akhirnya saya liatin dari depan sampai ke samping, saya liatin gitu. Jadi seperti ular ya, berdiri, matanya besar sekali, merah,
Biasanya ular kan tidak ada bulu ya, sisik-sisik seperti ular, tapi dia berbulu semua. Aneh, kok ada ular seperti ini, pikir saya itu. Saya liatin aja muter, ternyata dia mengikutin penglihatan saya. Saya melihatin dia, dia melihatin saya juga. Nah, hampir 3 putaran saya memperhatikan dia dari bawah sampai atas. Kemudian saya bertemu dengan mukanya, dengan matanya yang besar. Dia akhirnya mengeluarkan mulutnya, mengangangkan mulutnya. Ternyata giginya runcing-runcing. Karena ngerasa jijik, akhirnya saya tinggalin. Saya masuk ke bagian lebih dalam. Sepertinya hawa di bagian lebih dalam itu, hawanya saya sangat merasakan sekali, karena kesadaran saya itu penuh. Bukan dalam keadaan mimpi dan bukan dalam keadaan berhayal. Saya merasakan napas saya ada, kemudian saya merasakan rasa sakit di kulit ada, dan bahkan sampai sensasi suhu itu terasa. Hawanya seperti panas seperti digurun, gersang, nggak enak lah. Jadi di badan nggak enak. Cuma karena saya sudah ada di situ, walaupun terasa gersang panas, sepertinya tidak ada matahari. Cuma ngelapang, jelas, terang tapi tidak ada matahari. Akhirnya disitulah saya melihat ada berbagai jenis binatang. Saya kaget juga. Ada seekor harimau, ada juga macan bulunya putih semua, ada juga semacam burung, seperti kebun binatang lah. Saya juga aneh, kok ada seperti di kebun binatang waktu itu ya. Cuma saya memperhatikan aja. Ternyata beberapa binatang itu mengetahui kedatangan saya. Ada seekor harimau putih. Kalau saya lihat bentuknya cantik, tidak seram. Dia melihat saya seperti dia menari-nari dan mendekatin saya. Saya pikir dia mau memikat saya, pikir supaya saya senang gitu. Kelihatan sih. Dan sama sekali saya tidak ada perasaan takut di situ, anehnya. Tapi saya diam saja. Kemudian yang lainnya juga seperti burung, kemudian ada ular juga. Tapi anehnya tidak seram gitu. Tidak seram. Bentuknya indah-indah. Akhirnya saya merasa, dalam pikiran saya, mungkin di situ sudah terlalu lama lah. Akhirnya saya merasa bahwa ini bukan tujuan saya. Ini saya sini mau apa gitu. Akhirnya saya kembali ke dalam gua. Kembali ke dalam gua lagi, masukin lagi, karena ini bukan alam yang benar, kata saya tuh. Hawanya juga nggak enak. Jadi saya tidak ada komunikasi di situ, tidak ada. Saya tidak mau merespon lah. Saya keluar lagi dari gua itu, memasuki lorong lagi. Kemudian jalan lagi, melewati lorong kelanjutannya. Terus muter lagi, sampailah subuh bangun. Yang anehnya di hari ke-20 sepertinya diulang terus. Masuk lorong lagi, tapi akhirnya di hari ke-20 itu saya tidak bertemu lagi dengan lorong-lorong yang aneh. Saya masuk lorong, dan di penghujung lorong itu seperti ada cahaya waktu itu. Akhirnya saya coba masuk ke situ, seperti ujung lah. Ternyata di situ, di ujung lorong itu ada hamparan. Berbeda dengan yang pertama, hamparannya seperti di langit. Jadi tidak ada daratan, tidak ada tanah, tidak ada langit. Seperti apa sih? Alam-alam yang tidak ada batas, dan tidak ada ruang. Nah, saya di situ seperti mengambang. Kok saya ada di sini? Yang ada itu bentuk-bentuk cahaya. Sejauh mata ini memandang, semuanya seperti cahaya-cahaya yang berkilauan. Ada warna biru, ada warna hijau, ungu, indah sekali, indah. Sampai saya tuh hampir saya itu tidak mau pulang, karena di samping indah dalam penglihatan mata, kenyamanan hawa di situ terasa nyaman sekali, tidak panas, tidak dingin, dan di hati itu nyaman. Jadi saya betah di situ tuh. Sampai itu saya kurang lebih
5 hari saya di situ. Saya suka di situ. Jalan lagi ke situ sampai hari ke-25. Saya berjalan di situ tanpa tujuan. Gak jelas saya juga mau ngapain. Cuma yang saya rasakan nyaman. Saya hanya menikmatin di situ. Alhamdulillah bahwa Allah sudah memberikan suatu pembuktian alam gaib itu seperti ini. Dan saya dianugerahkan supaya bisa melihat dan menikmatin. Cuma itu aja dalam pikiran saya. Tidak ada apa-apa dalam pikiran saya selain itu. Jadi saya hanya menikmatin suatu kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan itu kalau saya bandingkan dengan makanan apapun, dengan kenikmatan yang di dunia apapun, sepertinya tidak ada apa-apanya. Ada sesuatu yang tersendiri lah, tidak ada apa-apanya gitu. Makanya saya betah, nggak mau pulang. Sampai saya berpikir di sana, karena di sana itu jernih sekali pikiran saya. Bahkan sampai penglihatan saya aja luar biasa. Saya kaget. Di alam semesta sini, di bumi, saya hanya kemampuan paling 10 meter untuk melihat orang. Di sana itu 2 kilometer tuh tahu. Lihat tajam sekali. Sampai saya aneh, kok bisa yang jauh sekali tahu gitu. Cahaya-cahaya tuh. Ternyata cahaya di sana tuh banyak. Ada yang bentuknya seperti spiral, ada yang bentuknya seperti hujan, ada juga yang seperti selendang, ada seperti bongkahan pohon, ada yang seperti kabut, beragam lah. Akhirnya saya berpikir, karena di sana bisa berpikir, bisa berkendak. Anehnya itu, saya berkendak, saya mau ke sana. Saya seperti terbang ke sana, kemari. Aneh saya itu. Ya sudah, nikmatin saja. Cuma posisinya saya dalam kesendirian. Tidak ada teman di sana. Akhirnya saya berpikir, coba carilah. Barangkali ada juga orang yang seperti saya, sedang zikir, sedang menjalankan spiritual seperti saya nih. Nah, saya kan bisa ngobrol. Pikir saya itu dalam benak saya. Saya cari kemana, nggak ada satupun. Yang ada cuma saya sendiri dengan kilauan cahaya-cahaya. Tuh. Akhirnya ya itu kembali. Sebetulnya saya tidak mau pulang, pengen di sana terus. Cuma yang jadi anehnya, di mana itu adzan subuh, saya itu terdengar di sana, terdengar sekali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar. Dan otomatis saya turun. Tuh, turun. Dan waktu itu turunnya seperti langsung serak ke bentuk saya. Nah, itu di hari ke-27, saya ingat sekali itu. Itu menjadi suatu yang aneh bagi saya. Seperti hari-hari biasanya saya menikmatin posisi di sana. Yang jadi aneh itu ketika mendengar adzan subuh di hari ke-27, itu saya kaget, turun tapi tidak turun ke tubuh. Jadi turunnya di sudut ruangan. Itu sampai sekarang menjadi suatu pertanyaan bagi saya ini. Jadi ada sesuatu, mungkin orang sebut sih kembaran apa-apalah ya, saya gak paham waktu itu. Saya sadar sekali, kok saya ada di sana. Seperti kesadaran itu sebagian di tubuh saya sedang berzikir, ya sebagian ada di sana. Sampai saya berpikir, saya ada di sana. Dan ini masih oleng gitu, belum penuh, belum. Akhirnya bingung, saya napas nih, coba napas, itu nggak ada. Jadi di tubuh saya zikir, napas tuh kosong, plong. Suaranya ada di sana, dimana saya gini, hostnya di sana, host. Saya gini, hostnya di sana, jadi muter dia tuh, host muter terus. Akhirnya masuk, baru, kok bisa begini kata itu. Waktu itu, tapi saya bersyukur juga bisa kembali ke tempatnya. Itu bersyukur. Itu sama sekali waktu itu saya hari ke-28-nya, karena merasa ini harus saya utarakan ke mbah saya. Bagaimanapun saya harus ada seorang pembimbing, karena perjalanan ini bagi saya sesuatu yang pertama kali dan fantastis gitu, luar biasa. Seperti pada saat menanyakan
yang pertama kali jawabannya ya itu aja. Jadi tidak usah dibahas, tidak usah dipikirkan lagi. Jangan banyak baca buku, itu bahasanya cuma itu aja. Jadi akhirnya saya pulang lagi, sampailah ke hari 30. Dan saya merasa bahwa 30 hari saya tidak pernah tidur, baik malam maupun siang. Dan anehnya istri saya itu tidak pernah bangun. Tidak pernah bangun. Biasanya kan dia kalau malam bangun. Kalau saya nggak ada di tempat tidurnya, itu pasti ini selama 30 hari itu tidak bangun. Anehnya. Jadi saya nggak ada yang mengingatkan. Jadi saya pribadi sendirilah dalam berpikir, dalam menyerna, menjadi sesuatu yang bermasalah waktu itu. Akhirnya di hari ke-30 sudahlah, saya sudah terlanjur. Akhirnya saya perjalanan lagi seperti itu. Dan saya berpikir waktu di sana kembali, saya sudah sekian lama dalam perjalanan itu. Apa yang harus saya dapat? Muncul pikiran dalam benak saya tuh di alam cahaya itu. Akhirnya saya ke sana kemari ya, karena tidak ada satupun orang yang saya jumpain, hanya bertemu cahaya yang indah gitu, yang membuat hati itu nyaman. Akhirnya terbersit dalam pikiran saya. Saya di sini tuh sebetulnya apa maksudnya? Itu saya berpikir sendiri. Lalu muncullah dari kejauhan kurang lebih, pandangan saya tuh hampir jauh sekali tuh, kurang lebih mungkin 30 km. Itu pandangan saya tajam. Di alam sana terlihat itu ada cahaya. Cahaya itu warnanya ungu. Sepertinya indah. Saya tertarik waktu itu. Karena dia meliuk-liuk, meliuk seperti ular. Indah sekali, ke sana, ke sini, ke sana, sini. Saya senang. Nah, mungkin ini pikir saya tuh. Akhirnya saya berdoa. Ya Allah, kata situ, kalau Engkau meridoin, ya, saya suka dengan cahaya itu, maka masuklah cahaya itu pada diri saya. Tapi kalau itu Allah tidak meridoin untuk diri saya dan jelek buat saya pribadi, maka tolaklah cahaya itu. Saya baru berkata begitu, ternyata dari kejauhan itu cahaya yang berwarna ungu, kan sepertinya kecil dari jauh tuh. Dia melesat menuju saya. Kecepatannya seperti cepat sekali. Wah, gitu. Kaget dengan kecepatannya, cuma tidak begitu terperanjat karena pikir masih takaran tubuh saya gitu. Tapi semakin dekat ternyata besar sekali. Hampir diameternya kurang lebih 5 meter lah. Besar sekali. Saya bingung. Mau nubruk saya. Kan dari kejauhan sepertinya kecil. Setelah dekat besar sekali. Kaget saya tuh. Sampai saya ngeles. Muncul pikiran sadar saya bahwa saya itu lupa bahwa itu spiritual. Takut tertubruk gitu. Ternyata setelah yang ngeles gini, ternyata tidak, dia masuk lewat mulut. Nah, masuk lewat mulut penuh. Karena panjang sekali, terus dia penuh. Saya sampai nggak tahan waktu posisi masih di sana. Udah nggak tahan. Akhirnya ini biasanya kalau menjelang subuh itu saya turun karena itu otomatis, saya juga nggak tahu. Tapi ini belum subuh. Setelah masuknya cahaya itu penuh ke mulut, saya terempas kembali ke posisi saya yang duduk. Seperti kesadaran itu hilang separuh lah. Seperti saya posisi duduk, dan saya terlempar ke belakang. Jadi antara dinding dengan saya jikir itu kurang lebih ada 2 meter. Saya terlempar, terjedur ke belakang, jatuh. Kemudian badan ini sesak. Akhirnya saya bangun coba. Dan tidak ada satupun orang yang bangun waktu itu. Saya susah payah untuk membangunkan diri. Kemudian saya terduduk, terasa dada ini penuh sekali. Seperti ada sesuatu yang memenuhi dada saya. Sesak badan rasanya. Sepertinya cahaya ungu itulah yang memenuhi
dada saya. Terasa pengap saya itu. Akhirnya coba saya urut-urut ke dalam perut. Dia nggak mau, hanya di dada. Itu hari ke-30. Nah setelah itu saya sakit. Setelah masuk itu saya sakit. Dan di sakitnya saya itu alhamdulillah abah saya tidak datang untuk kembali melakukan ritual yang itu. Jadi sepertinya sudah dibatasin dengan 30 hari. Jadi setelah hari ke-31-nya saya sakit kurang lebih 1 minggu. Saya sakit dengan badan itu sesak demam. Kemudian setelah 1 minggu itu agak pulih, agak sembuh, ya terasa dada itu masih sesak. Akhirnya saya indahnya sih bertanya-tanya lah kepada orang-orang yang paham waktu itu. Kepada Yanto, ternyata Yanto tidak paham. Kemudian akhirnya saya dengan ikhtiar saya sendiri berdoa macam-macam, alhamdulillah agak bisa reda. Jadi rasa sesaknya mulai hilang secara otomatis, hilang. Tapi saya belum tahu itu buat apa di tubuh saya. Tapi rasanya badan itu sepertinya lebih segar gitu daripada sebelum masuknya itu. Jadi saya bekerja sepertinya tidak pernah lelah. Nah setelah 30 hari yang memang di luar nalar saya itu tidak tidur dari pagi sampai pagi lagi, itu sudah saya tidak pikirkan lagi. Udahlah, karena apa? Fisik saya tidak terpengaruh. Bahkan semua sakit-sakit saya yang dulu derita itu sepertinya hilang semua. Nah yang jadi aneh lagi, setelah saya sembuh muncul sisi-sisi kepekaan yang aneh, yang di luar nalar. Sepertinya saya itu tadinya tidak paham hal-hal itu, cuma izin keluar. Ada seorang teman main ke rumah, sepertinya saya tahu dia mau begini saya tahu. Akhirnya saya nolak sebetulnya dalam pikiran saya, karena itu teman saya. Jadi ada insting yang negatif. Waktu itu teman kantor datang ke rumah. Saya sangat paham sekali tabiatnya. Dia teman baik. Dia waktu itu minjam sejumlah uang kepada saya. Ini karena hasil dampak spiritual tuh seperti itu. Nah, ada sesuatu yang mengatakan kepada saya bahwa dia berbohong. Saya nolak pikiran saya. Oh dia teman saya seudon. Saya tolak. Saya berikan. Betul. Dia ingkar. Terjadi perselisihan antara batin saya mengatakan seperti itu dengan akal saya. Selalu berbeda pendapat. Akal saya bilang saya seudon, tapi ternyata itu benar. Berulang-ulang ada seseorang ke sini sepertinya seperti itu. Cuma akal saya nggak maulah itu seudon. Terjadi lagi berulang-ulang. Sampai suatu saat saya pernah waktu itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu mbah saya itu datang. Jadi bukan Mbah Ahmad, bukan. Jadi mbah yang dari bapak dengan baju batik. Jadi selintas, tidak ngobrol, tidak apa. Cuma terlihat datang. Nah besoknya, waktu itu saya nggak tahu ini maksudnya apa. Nah besoknya saya berkunjung ke mbah saya dari bapak ini. Saya tanya, "Bah, sehat ah?" "Sehat." "Nggak sakit?" "Enggak." "Apa yang dirasa?" katanya. "Nggak ada apa-apa." "Kok kamu nanya gitu sih?" katanya. "Enggak mbah, cuma ini aja." "Tumben ya kamu nanya-nanya begitu," kata mbah saya. Pikir saya, ya sudahlah, mungkin itu hanya fenomena aja. Betul juga. 3 hari kemudian dia meninggal. Kaget dalam kondisi segar bugar. Akhirnya muncul dalam isi saya, di mana ketemu keluarga seperti itu, jangan-jangan suatu pertanda. Dan itu diulang-ulang. Demikian juga dari saudara-saudara yang lain. Sampai saya stres waktu itu. Singkat cerita nih, akhirnya karena kondisi seperti itu tidak kunjung selesai. Walaupun saya sudah ikhtiar, udah ini ya,
berbagai cara. Akhirnya saya coba berkunjung lagi ke mbah saya. Kemudian saya bertanya, "Mbah, memang zikiran dari mbah itu kalau saya lihat dari beberapa kitab, saya juga mempelajari Al-Quran dan hadis ya, memang tidak ada salah dalam aturan. Ini suatu kebaikan. Cuma permasalahan saya ini, ya kata saya itu, ada sesuatu yang sisi kehalusan saya ini yang terlalu melesat gitu. Nah, bagaimana Mbah kalau itu sudahlah dihentikan saja kalau Abah bisa. Dan saya sebenarnya ikhlas kalau saya tidak punya apa-apa daripada saya seperti ini. Daripada mempunyai ilmu tapi mempunyai beban. Sudah balah, saya pengen selamat dunia akhirat saja. Saya tidak mau seperti ini." Abah saya cuma ketawa saja sambil berkata, "Ini bukan sesuatu yang gelap, bukan sesuatu yang aib. Ini anugerah," katanya. "Cuma karena mungkin pikiran kamu tidak juga selaras, jadi timbullah seperti itu." Nah, saya juga menjawab, "Bukan seperti itu Mbah," kata itu. "Bagaimana saya mau menjelaskan dengan kepekaan yang begitu luas, seperti perasaan suudon, seperti tahu sebelum ini. Nah, hal itu tidak mungkin bagi saya." Abah saya diam aja. "Sudahlah, kalau memang kamu merasa berat," katanya, "ya sudah, sementara abaikan dulu sampai kamu nanti mempunyai spiritual atau kematangan," katanya. Itulah yang abah saya pesankan sampai akhirnya abah saya itu meninggal di tahun 2002. Ya sudah, sementara abaikan dulu sampai kamu nanti mempunyai spiritual atau kematangan. Artinya Kang Idot, ilmu itu masih nempel di dalam Kadang-kadang ya. masih bisa dimanfaatkan atau gimana? Saya belum berani kembali mengaktifkan karena saya spesialis di power aja. Karena itu akan apa sih, terlalu jauh nantinya. Ya seperti tadi, seperti saya ketemu orang, tahu jadi suudon, kemudian ketemu orang, simbol-simbol kematian. Nah itu saya nggak mampu untuk arah ke situ gitu. Belum bisa gitu ya. Mungkin suatu saat nanti ya baru dipergunakan. Insya Allah mudah-mudahan. Itu sebelum Kang Idot memperdalam ilmu energi atau kejadiannya itu atau Setelah saya mempelajari ilmu pernapasan, ya. Oh. Jadi yang bisa saya manfaatin tuh cuma energi cahaya yang dapat dari alam sana yang ada di tubuh saya, kemudian saya keluarkan lewat kemampuan pernapasan gitu. Ya, itu aja. Kalau saya dengar tadi ceritanya lebih ke arah ilmu tadi sensitif ya terhadap sesuatu itu. Sensitif ya, sensitif. Untuk pengobatan juga bukan? Iya, Bisa juga. itu bisa untuk pengobatan. Pada waktu Kang Idot selama 30 hari itu kejadiannya selalu setiap malam ya. Setiap malam ya. Jadi kalau siang Siang saya bekerja seperti biasa. seperti biasa. Itu nggak tidur selama 30 Tidak hari? tidur itu. Tidak ngantuk? Tidak ngantuk anehnya. Istri gimana itu? Istri tidur, maksudnya tak tahu dia. Jadi nggak tahu 30 Tidak hari tahu 30 hari itu sepertinya dia tuh tidur aja. pulas gitu. Seperti disirep gitu ya. Sepertinya sih, tapi saya nggak nyirap. Saya nggak ngerti itu. Ya. Sudah seperti itu mungkin ceritanya Mungkin, harus ya, seperti mungkin. itu ya. Oke, baik Sobat Malam Mencekam. Kalau kurang puas dengan kisah-kisah dari Kang Idot, silakan berkunjung ke channelnya, channel Melihat Malam. Ditunggu ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Like dan komen tentunya. Ada Kibayan dan ada Abah Jampang di sana. Demikian cerita dari Cirebon, cerita Kang Idot, petualangan menimba ilmu Cirebon ya.
Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.